Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di JJ Juni Podcast. Jadi selama ini saya merasa bahwa gadget itu dapat membantu saya meredakan tangisan anak saya. Nah, di saat saya lagi sibuk dengan kerjaan di rumah, terus baru duduk istirahat belum ada semenit, anak sudah pada nangis. Waktu itu anak saya nangis karena lagi sibuk sama mainannya ya. Jadi dia ini mainan cup kue yang dia ngambil dari dalam lemari. Terus dia suka menyusun sampai tinggi ke atas gitu loh. Jadi kayak bikin menara gitulah. Terus maunya nyusunnya tuh sampai tinggi ke atas gitu kan ya. Cuman pas baru 3 atau 4 gitu udah roboh, dan disitulah tangisannya pecah. Pas banget bersamaan dengan waktu saya baru aja meregangkan otot-otot yang lagi kecapean ya. Nah, disitulah cobaan terbesarnya muncul, dimana saya harus berperan dengan rasa emosi saya. Bagaimana caranya agar saya tidak terpancing dengan emosi? Jadi, cara yang paling ampuh ini menurut saya, yang sebenarnya sih nggak efektif untuk ditiru ya, yaitu memberikan gadget sama anak. Ini terpaksa saya lakukan. Padahal sebenarnya saya pengen banget untuk tidak memberikan gadget pada anak. Bahkan udah sepakat sama suami juga agar tidak boleh mengenalkan gadget pada anak. Tidak boleh kasih anak gadget apapun itu. Tapi ternyata semua itu sia-sia ketika anak mulai rewel, anak mulai nangis, mulai tantrum, yang mana menurut kita itu bisa mengganggu ya, ganggu sama tetangga-tetangga di sekitar. Terus gimana nih biar gadget itu tidak menjadi solusi untuk meredakan tangisan anak atau tantrum pada anak? Nah, ini dia yang akan saya bahas. Sebenarnya anak menangis itu hal yang wajar ya. Tidak ada anak yang tidak menangis sampai dia gede. Soalnya saya belum pernah dengar juga ya. Kan pas anak baru lahir juga pastinya nangis dulu kan gitu. Dan kita sebagai orang tua juga ya, saya rasa hal yang wajar juga kalau kita terpancing emosi ketika anak lagi tantrum atau lagi nangis. Yang tidak wajar itu kalau kita terus dikuasai emosi dan terus membentak kasar sama anak, dan kita juga tidak mau belajar bagaimana mengelola emosi agar anak juga tidak menjadi pelampiasan. Jadi semua itu bisa kita atasi kalau kita mau belajar, kita juga mau mendengarkan saran dan pendapat orang, supaya anak dan orang tua juga lebih sehat mentalnya gitu. Karena menangis adalah sebuah luapan emosi bagi anak. Untuk itu orang tua sebaiknya menenangkannya dengan cara yang baik juga, yang pastinya tanpa emosi. Caranya seperti apa? Ya, kita harus dekati dia, mengelus-ngelus bahunya atau punggungnya sambil menanyakan alasan kenapa dia menangis. Kalau dia tidak mau menjawab dan terus menangis, ya kita coba lagi dengan menebak-nebak ya, kenapa sehingga dia menangis. Misalkan seperti ini. Oh, ada nyusun mainan ini ya. Tadi udah nyusun tapi roboh ya. Ya udah sini Bunda bantu ya. Terus kita bantu nyusun mainan itu. Kalau misalkan dia masih menangis juga,
kita coba nebak lagi ke alasan lain kenapa dia menangis. Misalkan seperti ini, oh tadi mainannya roboh terus kena luka di kakinya adik ya, coba sini bunda lihat. Nah terus ditiup deh lukanya di kaki. Jadi ya kurang lebih seperti itu, sampai dia benar-benar reda dari emosi atau nangisnya. Nah karena dengan cara ini bisa membantu anak untuk dapat belajar mengelola emosinya, sehingga dia akan tumbuh menjadi anak yang tidak gampang emosi, atau anak yang pandai mengelola emosinya. Kalau kita menenangkan dengan cara emosi, itu malah akan memperumit suasana hatinya ya. Anak akan semakin kencang lagi menangisnya. Nah, terus satu lagi nih, cobalah untuk menggendongnya sebentar. Nah, ini juga yang sering saya lakukan ketika anak saya menangis, sambil saya bujuk dia, saya coba menenangkan dia. Selain dari itu juga nih, selain dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, ada satu cara yang paling ampuh, yang paling efektif untuk meredakan tangisan anak tanpa memberikan gadget tentunya. Dan cara ini juga sudah sering saya lakukan dan selalu berhasil untuk meredakan tangisan anak saya. Caranya seperti apa? Caranya adalah ketika dia menangis, saya kemudian mendongeng. Mendongengnya ya sekenanya aja, nggak harus pinter dalam mengarang dongeng juga, tapi ya biasa-biasa aja. Dengan begitu, dia akan penasaran dengan alur cerita dari dongeng dadakan kita ya. Dan akhirnya dia mau diem biar dia bisa mengikuti cerita cerita dongeng yang kita bikin atau kita karang gitu. Kenapa saya berinisiatif untuk mendongeng ketika anak saya menangis? Karena dulu waktu saya masih kecil, ini saya masih ingat ya masa-masa kecil. Jadi ketika saya menangis itu ibu saya itu langsung mendongeng, dan saya yang pada saat itu makin kencang nangisnya, pada akhirnya berhenti menangis ya, karena gara-gara saya penasaran sama cerita dari ibu saya gitu. Jadi tetap tenang ya, tetap jaga emosi agar tidak terpancing, biar anak juga merasa lebih nyaman dengan orang tuanya sendiri, biar anak merasa kita lebih pengertian dengannya, kita mengerti apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, sehingga dia merasa kalau dirinya itu benar-benar diperhatiin sama orang tuanya gitu. Baiklah, saya rasa untuk podcast saya malam ini cukup dulu ya, dan saatnya saya pamit undur diri dulu ya. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai terakhir ya. Oke deh, udah dulu, sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.